Bab 606-610. Bab 606, mengungkap bentuk sejati. Api hati jatuh, bertentangan dengan harapan semua orang dan tidak terus mengejar setelah mengalahkan Han Feng di langit. Sebaliknya, ia tiba-tiba memutar kepalanya yang besar dan memfokuskan mata ularnya pada Xiao Yan yang jauh. Api inti teratai hijau, di dalam tubuh Xiao Yan tampaknya menjadi berhati-hati begitu, api hati jatuh, terkunci pada Xiao Yan. Tiba-tiba secara otomatis meletus dari dalam tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap mata, itu dengan kuat melilit seluruh tubuh Xiao Yan. Mendesis. Piton api yang tak terlihat mengangkatnya ke langit dan mengeluarkan suara mendesis yang tajam. Ini dengan keras mengayunkan ekornya yang besar, dan tubuhnya yang besar membawa angin panas dengan tekanan besar saat ia dengan cepat menembak ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat dia melihat piton api tak terlihat yang tidak ragu-ragu dalam mengubah targetnya. Sayap api hijau di punggung Xiao Yan mengepak dengan cepat saat cahaya perak muncul dari bawah kakinya. Segera, suara guntur menggelegar bergema di langit saat tubuhnya menghilang dari tempat aslinya dengan cara seperti hantu. Ekor besar itu dengan keras berayun ke tempat di mana Xiao Yan awalnya berada. Kekuatan menakutkan itu bahkan menyebabkan udara mengeluarkan suara ledakan rendah kemanapun ia lewat. Piton api yang tak terlihat itu mengalihkan pandangannya setelah serangannya yang sia-sia. Itu dengan cepat menemukan sosok manusia berwarna hitam telah melintas dan muncul di langit 100 meter jauhnya. Rasa dingin yang gelap melintas di mata ularnya yang besar. Semburan api tak terlihat dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, tubuh besar piton api yang tak terlihat sekali lagi menghilang di dalam nyala api. Xiao Yan terkejut saat melihat Valen Heart Flame menghilang dengan cara yang aneh. Namun, dengan Han Feng sebagai contoh sebelumnya, Xiao Yan samar-samar bisa menebak bahwa tubuh sebenarnya dari Valen Heart Flame telah berubah menjadi api biasa dan bersembunyi di api tak terlihat yang menyapu dari segala arah pada saat ini. Hati-hati, jangan dikelilingi oleh api itu. Sebagai api surgawi, murni, api hati jatuh, dapat mengubah dirinya menjadi gumpalan apapun di dalam nyala api itu. Setelah itu, ia akan menggabungkan tubuh aslinya untuk melakukan serangan saat tiba di tempat yang ada di sekitarmu. Peringatan serius Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan pada saat yang tepat. Xiao Yan merasakan hawa dingin di dalam hatinya saat mendengar ini. Dia sedikit mengangguk ketika dia melihat api tak terlihat yang datang menyapu dari segala arah. Sepasang sayap api hijau di punggungnya mengepak dan dia bergegas keluar dari antara celah tepat sebelum api di sekitarnya berhasil benar-benar membentuk jaring api. Tubuh Xiao Yan baru saja keluar dari pengepungan api ketika dia merasakan riak yang kuat dari belakangnya. Sudut matanya melirik dengan cepat, hanya untuk menyadari bahwa sebagian dari nyala api yang tak terlihat tiba-tiba berfluktuasi. Tubuh besar piton api itu samar-samar terlihat di dalamnya. Xiao Yan yang waspada, segera membalikkan tubuhnya saat merasakan suhu panas dari belakangnya. Dia membalik tangannya dan dua nyala api hijau meletus dari telapak tangannya. Akhirnya, mereka dengan keras bertabrakan dengan nyala api yang tak terlihat di bawah tatapan banyak orang. Bang! Suara jernih dan keras lainnya meletus dari tumbukan gelombang energi panas, menyebabkan area yang sudah kering menjadi lebih panas. Itu membuat orang terbakar sinar matahari mirip dengan yang berasal dari gurun. Suara mendesis yang tajam tiba-tiba meraung di langit saat nyala api yang tidak terlihat muncul dari bagian nyala api. Itu menatap Xiao Yan yang telah melarikan diri dari pengepungan, dan kemarahan yang sangat mirip manusia segera melintas di mata ularnya. Itu melebarkan mulutnya yang besar dan nyala api yang tak terlihat segera meledak ke arah Xiao Yan. Dengan bantuan api inti teratai hijau, Xiao Yan memblokir serangan api yang bahkan tidak dapat dihindari oleh elit biasa doang. Namun, dia tidak punya waktu untuk diam-diam bersukacita ketika dia merasakan energi yang tiba-tiba melonjak di langit di atas kepalanya. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan segera menghirup udara sejuk. Yang dia lihat hanyalah langit yang cerah telah ditempati oleh gelombang api yang tak terlihat. Selain itu, nyala api ini tergantung di sekitar tubuh ular sanca api yang tidak terlihat, seperti tentara yang siap menyerang kapan saja. Desisan tajam tiba-tiba terdengar. Segera, api di seluruh langit melonjak. Semua orang hanya bisa menggunakan tatapan terkejut mereka untuk melihat api tak terlihat yang datang menghancurkan seperti meteorit. Suara desir jatuh yang memenuhi langit menyebabkan semua orang merasa seolah-olah bencana besar telah terjadi.
Meskipun Xiao Yan mendapat dukungan dari kekuatan Yao Lao, dia tanpa sadar masih merasakan ketakutan di dalam hatinya pada serangan menakutkan berskala besar tersebut. Dibandingkan dengan kekuatan api surgawi yang diaglomerasi selama beberapa tahun yang tidak diketahui, kekuatan seseorang memang tampak sangat lemah dan tidak signifikan. Energi binatang ini tampaknya tidak ada habisnya. Hanya masalah waktu untuk mengalahkanku jika aku terus menerima serangan tanpa akhir seperti itu. Sialan, aku harus memikirkan cara untuk melukainya secara serius. Xiao Yan mengepalkan tinjunya erat-erat saat keringat di seluruh wajahnya mengalir seperti sungai. Tatapannya terfokus kuat pada piton api tak terlihat di langit. Meskipun pikirannya bagus, melukai serius, Valen Heart Flame, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Serangan api surgawi yang kuat oleh Han Feng sebelumnya tidak hanya gagal menyebabkan banyak kerusakan tetapi malah membuatnya marah, mengakibatkan dia sangat menderita. Tenangkan hatimu. Semua yang Anda lihat dengan mata Anda sekarang hanyalah tubuh luar dari api hati jatuh. Esensi sebenarnya dari Valen Heart Flame tersembunyi di tempat tertentu di tubuh besar ini. Selama Anda dapat menemukan dan merusak esensi, api hati jatuh secara alami akan terluka parah. Jika Anda menyerang secara acak seperti orang itu, Anda hanya akan membuang-buang kekuatan Anda. Tangisan rendah Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan tepat saat Xiao Yan merasa tak berdaya. Tubuh Xiao Yan bergetar. Dia mengatupkan giginya dan mengangguk sebelum perlahan menghembuskan napas. Hatinya yang semula gelisah menjadi tenang. Nyala api menyebar ke seluruh langit, seperti kehancuran dunia. Adegan menakutkan ini menyebabkan cukup banyak orang merasa kaki mereka menjadi lemah. Siu, siu. Nyala api itu seperti meteorit yang membawa suara angin panas yang tak henti-hentinya saat turun dari langit. Sikian dan yang lainnya mengamati serangan destruktif skala besar dari Valen Heart Flame di langit. Ekspresi mereka langsung berubah drastis. Jika serangan ini jatuh ke Akademi Dalam, kemungkinan besar semua bangunan di dalamnya akan langsung hancur. Segel api bersinar di wajah dipenuhi keringat Xiao Yan. Banyak api dengan cepat berkumpul di dalam matanya yang hitam pekat. Jubah hitam di tubuh Xiao Yan ditekan erat ke kulitnya di bawah angin yang menakutkan. Jubah lembut ini tampaknya telah menghilangkan semua kelembapannya pada saat ini, menjadi benar-benar kering dan tampak seolah-olah akan berubah menjadi debu jika disentuh sedikit saja. Xiao Yan memusatkan perhatiannya pada batasnya pada saat kritis ini. Matanya menatap tajam pada meteorit api, yang datang menghantam dari segala arah. Tanpa sepengetahuannya, semua suara di dunia luar menjadi lemah. Mata berwarna yang jelas berbeda itu tampaknya hanya memiliki beberapa jejak api yang menghancurkan dan sumber api dari makhluk yang sangat besar itu. Temukan esensinya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Gumpalan api berwarna hijau diam-diam menyebar di matanya yang hitam pekat. Pada saat tertentu, dunia di matanya berubah drastis. Piton api tak terlihat di langit, yang memiliki tubuh besar, memiliki sisik ular setengah kaki di bawah mulutnya yang sangat besar yang perlahan-lahan mengungkapkan cahaya api intens yang tampaknya tak terlihat yang bisa dirasakan orang. Ditemukan. Api di mata Xiao Yan dengan cepat mundur saat dia sekali lagi memulihkan kejernihan matanya. Sebuah cahaya perak samar diam-diam menjadi terang di bawah kakinya dan suara yang jelas dari guntur bergulir perlahan jatuh di langit. Sesaat kemudian, Xiao Yan tiba-tiba melompat ke depan. Segera, sebuah bayangan tetap di tempatnya. Ci. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan Xiao Yan yang tiba-tiba bergerak. Sesaat kemudian, mereka semua menjadi terpana. Yang bisa mereka lihat hanyalah sosok berjubah hitam akan muncul di tempat meteorit api berada setelah setiap kilatan perak. Setelah itu, sebuah bayangan akan tertinggal. Banyak bayangan yang muncul dengan cepat di langit sambil diamati oleh tatapan terpana yang tak terhitung banyaknya. Tubuh sebenarnya yang menciptakan bayangan itu seperti kilat yang dengan cepat menembus meteorit api yang menyebar ke seluruh langit dan mendekati makhluk besar di dalamnya. Kecepatan maksimum yang dia tunjukkan menyebabkan Xiao Yan merasa bahwa seluruh dunia menjadi sangat kabur. Hanya kumpulan esensi tak terlihat di bawah mulut besar ular sanca api di ujung pandangannya yang terang dan jernih. Mengaum. Raungan rendah seperti guntur tiba-tiba terpancar dari mulut Xiao Yan saat jarak antara kedua pihak semakin dekat. Dia mengepalkan tinjunya dan api berwarna hijau tampak mendidih seperti roh yang aktif. Dia segera menggunakan kecepatan yang sangat tinggi untuk menggabungkan api berwarna hijau menjadi tombak yang sangat besar. Kaki Xiao Yan melangkah ke udara.
Kilatan menggelegar muncul sementara bayangan-bayangan tertinggal. Banyak bayangan hitam samar-samar tampaknya telah berteleportasi dan muncul di depan piton api yang tak terlihat di bawah fokus niat dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh besar piton api menyebabkan seseorang tanpa sadar merasa bahwa mereka kecil saat menghadapinya. Rasa takut memenuhi hati seseorang di bawah fokus mata ular yang sangat besar. Bajingan, pergi dan mati. Suhu panas menyebabkan rasa sakit yang membakar dirasakan di seluruh tubuh Xiaoyan. Namun, tangannya masih memegang tombak api panjang itu dengan erat. Sebuah tangisan tajam terdengar. Tombak api besar berubah menjadi sambaran petir yang merobek ruang saat membawa momentum seperti kilat. Itu dengan keras menembus skala ular di bawah mulut besar api hati yang jatuh. Bocah bodoh. Dia pasti mencari kematian. Dari tanah, Han Feng memperhatikan Xiaoyan yang sebenarnya berani sedekat ini dengan Valen Heart Flame. Dia segera tertawa dingin. Setelah bertukar pukulan dengan yang terakhir, dia sangat jelas tentang kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki benda ini. Bahkan serangan sebelumnya dari aglomerasi, api surgawi, tidak efektif, apalagi serangan Xiaoyan. Ada cukup banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan Han Feng. Bahkan ekspresi Suqian sedikit tenggelam. Douqi melonjak di dalam tubuhnya saat dia mempersiapkan dirinya untuk melakukan penyelamatan. Namun, saat semua orang tertawa dingin atau menjadi cemas pada tindakan sembrono Xiaoyan ini, ular piton api tak terlihat yang ditusuk oleh Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya yang besar. Suara tajam yang mengandung rasa sakit, yang sulit disembunyikan, bergema sedih di atas langit. Suara melengking yang tajam baru saja terdengar ketika tubuh piton api yang tak terlihat diam-diam menjadi ilusi di bawah banyak tatapan terkejut. Serangan yang sempurna. Sekarang, saatnya untuk mengungkapkan bentuk aslinya. Anak kecil, bersiaplah untuk merebut api surgawi. Petik 2. Tawa Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan. Tawa itu mengandung sedikit kelegaan dan kegembiraan. Bab 607, Tubuh Sejati. Piton api tak terlihat tiba-tiba menjadi ilusi di langit di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Sementara tubuhnya menjadi lebih kurus dan ilusi, sekelompok cahaya api yang tidak terlihat dan tidak biasa, yang keberadaannya dapat dirasakan dengan jelas oleh orang-orang, tumbuh semakin terang di tempat tertentu di bawah mulut besar ular sanca api. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat tubuh besar dari ular api tak terlihat menjadi semakin ilusi. Dia menyeka keringat yang seperti aliran di wajahnya. Hanya setelah pikirannya tenang menjadi santai dia merasakan rasa sakit yang membakar yang memenuhi seluruh tubuhnya. Setelah berada dalam jarak yang sangat dekat dengan Valen Heart Flame, sebelumnya, dia masih sedikit menderita meskipun diasingkan oleh Green Lotus Core Flame. Akan ada periode waktu di mana Valen Heart Flame akan melemah setelah mengungkapkan bentuknya. Periode waktu ini akan menjadi kesempatan emas bagi Anda untuk merebutnya. Awalnya, saya ingin orang lain memaksanya ke keadaan ini, tetapi benar-benar tidak terduga bahwa Anda harus mengandalkan diri sendiri pada akhirnya. Tawa Yao Lao terdengar di hati Xiaoyan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk menyaksikan ular sanca api tak kasat mata yang semakin ilusi. Cahaya berwarna perak sekali lagi muncul dan muncul di bawah kakinya. Ada kesulitan yang cukup signifikan dalam merebut api surgawi. Jika itu tidak bisa dihindari, lepaskan kekuatan yang Anda pinjam dari saya secara maksimal. Itu akan membuat kekuatanmu setara dengan Han Feng dalam hal tabrakan, meskipun ini bisa mengekspos keberadaanku. Kamu pasti harus mendapatkan Valen Heart Flame. Yao Lao terdiam sesaat sebelum dia tiba-tiba menyuarakan pikirannya. Xiaoyan sedikit ragu saat mendengar ini sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia dengan lembut berbicara di dalam hatinya. Tenang, Guru. Anda telah melindungi murid ini selama bertahun-tahun. Di masa depan, seharusnya giliran murid ini. Petik 2. Roh tua yang tersembunyi di dalam tubuh Xiaoyan tertawa pelan. Kehangatan samar menyebabkan roh memancarkan cahaya lemah. Dia buta sekali. Namun, surga tidak memperlakukannya dengan buruk. Mereka tidak membiarkan dia mengalami bahaya yang sama sekali lagi. Jenis hati yang merasakan sakit yang berasal dari dikhianati oleh kerabatnya menembus jauh ke dalam tulangnya. Suara mendesis yang tajam sekali lagi dipuja di seluruh langit. Tiba-tiba nyala api tak terlihat yang telah menyebar di langit menghilang, muncul seolah-olah tidak pernah ada.
Suhu tinggi di langit juga berangsur-angsur turun mengikuti hilangnya nyala api yang menyebar ke seluruh langit. Namun, tidak ada yang terlalu memperhatikan hal ini. Pada saat ini, tatapan mereka semua berhenti di tempat di langit di mana piton api yang tak terlihat telah menghilang. Di tempat itu, sekelompok api surgawi aneh yang berukuran sekitar 5 kaki perlahan naik. Gugusan api ini tampaknya tidak terlihat. Namun, tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka akan merasakan perasaan unik seperti substansi. Nyala api itu tampaknya memiliki sesuatu yang perlahan mengalir di dalamnya, seperti roh. Meskipun ini hanyalah sekelompok api dari penampilan luarnya, itu memberi orang perasaan yang sangat tidak biasa. Gugusan api ini tampaknya memiliki kecerdasan dan semangat seperti manusia. Seluruh langit terdiam. Semua orang memiliki wajah terkejut saat mereka menyaksikan gugusan api yang tak terlihat. Apakah kumpulan api ini adalah tubuh sebenarnya dari api surgawi? Xiao Yan, lakukan. Tangisan rendah Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan sementara semua orang sejenak linglung. Suara Yao Lao baru saja terdengar saat sayap di belakang punggung Xiao Yan mengepak. Akhirnya, tubuhnya berubah menjadi cahaya yang mengalir yang melesat ke arah gugusan api yang tak terlihat. Saat tubuh Xiao Yan bergerak, kegembiraan liar juga muncul di wajah Han Feng di bawah. Api biru tua di kedua tangannya dengan cepat berguling seperti gelombang pasang. Dengan pengetahuannya tentang api surgawi, dia secara alami memahami dengan jelas bahwa setelah baru saja mengungkapkan tubuh aslinya, api surgawi akan berada pada titik terlemahnya. Kapan dia akan bertindak jika dia tidak bertindak sekarang? Hentikan Han Feng. Su Qian, yang telah menaruh perhatian besar pada Han Feng dan para ahli dari wilayah sudut hitam, memiliki ekspresi cekung ketika dia melihat tindakan Han Feng. Dia melambaikan lengan bajunya dan berteriak dengan keras. Selama waktu Han Feng dan Xiao Yan terjerat dengan api surgawi, sebelumnya, semua sesepuh di Akademi Dalam telah mengambil kesempatan untuk memulihkan Dou Qi di tubuh mereka. Oleh karena itu, banyak sosok manusia langsung bergegas ke langit ketika mereka mendengar teriakan keras Su Qian. Sayap Dou Qi melompat keluar dan mereka membentuk dinding manusia besar di tempat Han Feng berada. Gold Silver Brothers, teman-teman dari Black Corner Region, bantu saya. Han Feng akan berterima kasih dengan benar setelah kita berhasil. Ekspresi Han Feng juga sedikit berubah ketika dia melihat banyak intersepsi. Dia segera menoleh ke berbagai ahli dari wilayah pojok hitam, dan berteriak keras. Hihi, kamu hanya perlu menyibukkan diri dengan merebut api surgawi. Kami akan membantumu menghentikan orang-orang ini. Gold Silver Brothers tertawa, tes-tes, yang aneh. Dengan lambaian tangan mereka, sekelompok besar sosok manusia di belakang mereka bergegas keluar seperti pisau tajam yang menusuk langsung ke arah jaringan penghalang sesepuh dari Akademi Jianan, memutarnya sampai compang camping. Pertempuran besar yang kacau di langit sekali lagi meletus ketika pasukan besar dari kedua belah pihak sekali lagi berkumpul. Ekspresi Su Qian gelap dan serius saat dia melihat jaring pertahanan yang rusak. Dia baru saja akan bertindak ketika dua sosok manusia melintas dan muncul. Salah satunya adalah emas dan yang lainnya adalah perak. Jelas, mereka adalah saudara emas perak terkuat dari pihak wilayah pojok hitam. Hihi, Penatuasu. Bukankah itu hanya sekelompok api? Kenapa kamu harus keluar semua seperti ini? Saudara berjubah emas itu tersenyum ketika dia berbicara kepada Su Qian sementara saudara berjubah perak itu tertawa aneh dan setuju di sampingnya. Tatapan Su Qian dipenuhi amarah saat dia melihat dua orang muncul di sebelahnya. Sesaat kemudian, kemarahan di wajahnya tiba-tiba menjadi tenang. Kedua telapak tangannya dijulurkan dari lengan bajunya saat nada suaranya menjadi gelap dan dingin karena ketidakpeduliannya. Sepertinya Akademi Jianan terlalu baik pada wilayah sudut hitam, selama beberapa tahun ini, menghasilkan semua Anda naik ke kepala kami sekarang. Baiklah, cukup banyak waktu telah berlalu sejak pertempuran besar saat itu. Sepertinya kita membutuhkan sesuatu yang akan mengejutkan dan membuat kagum. Kalau begitu, aku akan mulai dengan kalian berdua. Ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai beriak setelah kata-kata Su Qian terdengar. Aura agung perlahan melonjak keluar dari bagian dalam tubuh mantan. Aura itu sangat besar sampai-sampai tidak ada yang hadir yang bisa menandinginya. Ekspresi Gold Silver Brothers juga sedikit berubah saat mereka merasakan aura menakutkan Su Qian yang pada dasarnya dinaikkan hingga batasnya. Mereka menyilangkan tangan dan kedua aura mereka menyatu.
Baru saat itulah mereka berhasil bertahan melawan Suqian. Meskipun mereka dikenal mampu bertarung dengan seorang ahli Douzong ketika mereka bergandengan tangan, pihak yang akan dirugikan ketika mereka bertemu dengan elit Douzong yang lebih merepotkan. Lagi pula, jarak antara Dou Huang dan Douzong terlalu besar. Seluruh langit mulai bergetar karena dua Douqi yang agung ini. Sementara ini terjadi, Xiao Yan adalah orang pertama yang tiba di klaster di mana tubuh sebenarnya dari Valen Heart Flame karena tidak adanya orang yang menghentikannya. Meskipun klaster ini yang merupakan tubuh sebenarnya dari Valen Heart Flame tidak bergerak di langit, suhu menakutkan yang dipancarkannya masih menyebabkan ruang di sekitarnya berulang kali terdistorsi. Bahkan Xiao Yan, yang dekat dengannya, tidak punya pilihan selain menggunakan Green Lotus Core Flame, dan dengan cepat membentuk armor api hijau tebal di sekujur tubuhnya. Dengan bantuan isolasi oleh Green Lotus Core Flame, Xiao Yan berhasil mendekati Valen Heart Flame. Tatapannya melewati armor api dan menatap api tak terlihat yang berada dalam jarak dekat, tampak seolah-olah dia bisa mendapatkannya hanya dengan mengulurkan tangannya. Bahkan dengan kekuatan mental Xiao Yan, dia tidak bisa tidak merasakan napasnya menjadi tergesa-gesa saat ini. Api berwarna hijau melonjak cepat di tangan Xiao Yan. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi lengan api besar. Xiao Yan baru saja mengendalikannya untuk mengambil Valen Heart Flame, ketika wajah yang disembunyikan di bawah armor tiba-tiba berubah menjadi merah. Seluruh tubuhnya langsung menegang. Sekelompok api hati yang panas anehnya muncul di dalam tubuh Xiao Yan di tempat di mana hatinya berada. Itu segera melepaskan suhu tinggi yang sembrono yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Niatnya seolah-olah ingin benar-benar membakar segala sesuatu di dalam tubuh Xiao Yan. Munculnya Heart Flame ini tampaknya lebih kuat daripada pengalaman sebelumnya yang dialami Xiao Yan. Namun, Heart Flame tidak membantu memperbaiki Douqi-nya kali ini. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan semacam kekuatan destruktif yang belum pernah dialami Xiao Yan sebelumnya. Sialan, sebuah suara yang berisi udara panas merembes keluar dari celah antara gigi Xiao Yan. Api inti teratai hijau, di dalam tubuh Xiao Yan melonjak dengan cepat. Segera, itu dengan kuat melilit klaster, Valen Heart Flame, sebelum suhu tinggi yang terakhir benar-benar dilepaskan. Hati-hati, Valen Heart Flame, ini berspesialisasi dalam memanggil Heart Flames. Nyala api seperti itu sangat sulit untuk dicegah. Jika seseorang ceroboh, dia akan benar-benar terbakar dari dalam keluar. Yao Lao mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tubuhnya tidak berani melakukan gerakan sedikit pun. Ini karena dia merasakan bahwa semakin dekat dia dengan kelompok Valen Heart Flame, semakin panas dan menakutkan Heart Flame yang muncul di hatinya adalah selama waktu Xiao Yan menemui jalan buntu dengan Valen Heart Flame, angin ganas tiba-tiba melesat dari belakang. Hati Xiao Yan terasa dingin. Dia tidak bisa diganggu tentang kebuntuan dengan Valen Heart Flame. Cahaya perak melintas di bawah kakinya dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Itu sudah lebih dari selusin meter dari Valen Heart Flame, ketika muncul kembali. Api hati yang menggeliat di dalam hati Xiao Yan secara bertahap melemah setelah ditarik dari kejauhan. Dia menoleh dengan cara yang gelap dan dingin hanya untuk secara kebetulan melihat Han Feng yang telah menembus lingkaran yang menghalanginya. Jelas, serangan sebelumnya dilepaskan olehnya. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat Han Feng yang telah menyerbu dan bergegas ke tempat tubuh sebenarnya dari Valen Heart Flame berada. Api hijau di telapak tangannya menggeliat saat gumpalan niat membunuh dingin melintas di matanya. Orang ini sangat terburu-buru untuk menyerang tetapi dia tidak tahu bahwa semakin dekat dia dengan api hati jatuh, semakin berbahaya itu. Pada saat itu akan menjadi kesempatan terbaik untuk mengambil tindakan untuk membunuhnya. Siu. Kegembiraan liar tanpa sadar muncul di wajah Han Feng saat dia melihat Valen Heart Flame dalam jarak yang begitu dekat. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki mood untuk diganggu tentang Xiao Yan yang telah dia paksa untuk mundur. Selama dia meraih Valen Heart Flame, adalah mungkin baginya untuk dengan cepat meninggalkan tempat ini, menyembunyikan dirinya dan memperbaikinya. Setelah penyempurnaannya berhasil, lupakan Suqian. Bahkan kepala sekolah tua akademi dalam itu tidak akan bisa melakukan apapun padanya jika dia kembali. Api hati jatuh, adalah milikku. Tubuh Han Feng melintas dan menyerbu ke radius 5 meter dari Valen Heart Flame. Kegembiraan liar di matanya belum sepenuhnya hilang ketika tubuhnya tiba-tiba menegang seperti yang dilakukan Xiao Yan sebelumnya.
Bang! Saat tubuh Han Feng menegang, tubuh Xiao Yan menghilang dari kejauhan seperti kilat. Hanya suara samar guntur yang menggelegar yang bergema di langit. Ekspresi Han Feng yang kaku juga berubah saat guntur yang menggelegar terdengar. Bab 608, Ekspresi Clash. Han Feng segera berubah drastis ketika guntur terdengar. Hanya pada saat ini dia ingat bahwa daya pikat, api hati jatuh, telah membuatnya melupakan musuh besar yang sedang memandang dengan tamak dari jarak yang tidak terlalu jauh. Sosok Xiao Yan muncul di belakang Han Feng dengan cara seperti hantu saat ekspresi yang terakhir berubah. 5 jarinya terkepal erat, dan nyala api berwarna hijau berulang kali layu di atas tinjunya. Akhirnya, itu membawa angin panas dan dengan keras menabrak punggung Han Feng. Han Feng memiliki niat untuk menghindar saat dia merasakan angin tajam yang menusuk telinga yang mengandung niat membunuh di belakangnya. Niatnya adalah untuk menghindarinya, tetapi karena tubuhnya menekan nyala jantung, kecepatan tubuhnya dan kecepatan reaksinya semuanya sangat melemah. Oleh karena itu, dia tampaknya hanya bisa diam-diam menunggu kedatangan serangan setelah usahanya yang sia-sia untuk menghindarinya. Angin tajam tumbuh semakin dekat dan itu menekan jubah Han Feng erat-erat ke punggungnya. Namun, ketika Xiao Yan berpikir bahwa yang pertama akan duduk diam, kekejaman tiba-tiba melintas di wajah Han Feng. Bahunya tiba-tiba bergetar hebat dan gelombang api biru tua segera keluar dari bahunya. Xiao Yan merasa sedikit terkejut karena Han Feng bisa membagi perhatiannya untuk bertahan di saat seperti itu. Namun, ini tidak membuatnya ragu sedikit pun. Kekuatan di tinjunya meningkat bukannya melemah. Segera, itu membawa angin liar dan keras saat menembus api biru tua dan menabrak bahu mantan. Saat Xiao Yan menyerang Han Feng, api biru tua yang menyebar di punggungnya tampaknya telah diseret oleh sesuatu yang tiba-tiba menyusut. Itu segera menjadi seperti palu berat yang menabrak dada Xiao Yan. Bang! Kekuatan liar dan ganas meletus pada titik kontak. Dua sosok, yang terluka, ditembak balik. Mereka terbang lebih dari 10 meter di langit. Sebelum perlahan berhenti, Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menepuk pakaiannya yang agak compang camping di depan dadanya. Ekspresinya tidak banyak berubah. Serangan sebelumnya mungkin tampak ganas, tapi itu hanya serangan balik menit terakhir oleh Han Feng. Yang dilakukannya hanyalah membuat dadanya terasa tertekan. Dibandingkan dengan Xiao Yan, Han Feng, yang sangat terpukul oleh serangan diam-diam Xiao Yan, memiliki ekspresi yang agak jelek. Meskipun ia akhirnya menghindari pukulan fatal Xiao Yan pada menit terakhir, angin ganas yang terkandung di kepalan tangan yang lain masih menyebabkan setengah lengannya merasa agak mati rasa. Sosok manusia di langit yang terbungkus api berwarna hijau dan api berwarna biru saling berhadapan dari kejauhan. Masing-masing mata mereka membawa niat membunuh yang tidak ramah. Tatapan Han Feng melirik pertempuran kacau yang meletus di udara. Dia sedikit mengernyit. Pada saat ini, dia terdesak waktu dan tidak bisa ditunda oleh orang ini terlalu lama. Jika tidak, ketika seorang ahli dari Akademi Jianan membebaskan tangan mereka, kemungkinan kesulitannya untuk mendapatkan api hati jatuh akan meningkat pesat. Han Feng mengangkat kepalanya saat dia merenung. Dia menyipitkan matanya dan menatap pria muda berjubah hitam yang tersenyum dingin di kejauhan. Dengan senyum yang tiba-tiba, dia menangkupkan tangannya ke arah yang terakhir dan tertawa. Keke, adik kecil ini. Saya pikir Anda juga seorang alkemis, bukan? Petik 2. Xiao Yan mengabaikan tindakan Han Feng yang dia tonton dengan mata dingin. Dia diam-diam menggerakkan doukinya dan bersiap untuk melepaskan serangan kapan saja. Karena adik laki-laki juga seorang alkemis, saya pikir Anda juga harus tahu bahwa hanya satu jenis, api surgawi, yang bisa ada di dalam tubuh seseorang. Jika tubuh mengandung api surgawi, kedua, api surgawi, akan saling menolak dan akan ada risiko tubuh seseorang meledak. Han Feng tersenyum saat dia menjelaskan, oleh karena itu, api hati jatuh, ini tidak banyak berguna bagi adik laki-laki sekarang. Jika Anda bersedia memberi saya bantuan, saya akan bersedia menggunakan pil obat tingkat 6 untuk menukarnya. Apa yang kamu katakan? Senyum dingin di sudut mulut Xiao Yan dikeluarkan setelah mendengar kata-kata Han Feng. Dia dengan lembut mengepakkan sayap api hijau di punggungnya saat dia dengan dingin mengejek, karena kamu juga sadar bahwa seorang alkemis tidak dapat memiliki dua jenis, api surgawi, yang ada di tubuhnya pada satu waktu, mengapa kamu tidak memberikan kesempatan ini? Untuk saya, ekspresi Han Feng sedikit berubah. Dari nada yang digunakan Xiao Yan, hati Han Feng menjadi jelas menyadari bahwa kemungkinan membujuk Xiao Yan untuk mundur pada dasarnya tidak signifikan.
Senyum di wajahnya perlahan ditarik saat dia mengangkat lengannya. Tatapannya menyaksikan api biru tua yang berkedip main-main di atasnya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, aku akan juga mengambil api surgawi. Saat kata terakhir terdengar, api biru tua yang melilit Han Feng tiba-tiba meledak. Sosok yang bergerak seperti hantu melompat ke arah Xiao Yan seperti kilat. Suara angin dan niat membunuh menyebar ke seluruh langit. Saya kebetulan tertarik dengan api surgawi Anda. Sulit untuk mengatakan dengan pasti siapa yang akhirnya akan mengambil api orang lain. Xiao Yan, yang telah menaruh perhatiannya pada tubuh Han Feng, merasakan sesuatu saat tubuh yang terakhir melintas. Dia tersenyum dingin saat guntur menggelegar terdengar dari bawah kakinya. Tubuhnya yang mirip menghilang tiba-tiba. Kali berikutnya muncul kembali, secara mengejutkan berpotongan dengan sosok seperti hantu itu. Sungguh anak nakal yang liar dan sombong. Anda masih minum susu di suatu tempat yang tidak diketahui ketika saya menjadi terkenal di benua itu. Han Feng dengan dingin tersenyum saat melihat Xiao Yan benar-benar tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Api biru tua melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menggumpal di kedua telapak tangannya. Mereka muncul seperti ombak besar yang datang lapis demi lapis. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, itu mengejutkan seperti gelombang laut yang sebenarnya yang memenuhi hati seseorang dengan keterkejutan. Saya ingin melihat apakah api inti teratai hijau Anda lebih kuat atau api hati laut milik saya ini lebih baik. Dengan teriakan tajam, Han Feng mendorong kedua tangannya ke depan. Api biru tua yang dengan cepat diaglomerasi di telapak tangannya segera meletus dalam suara seperti gelombang yang keras saat bergemuruh dan menyapu ke arah Xiao Yan. Han Feng telah melepaskan serangan mematikan sebagai langkah pertamanya. Tampaknya dia tidak lagi khawatir tentang mempertahankan kekuatannya untuk menghemat waktu. Hati-hati, api surgawi, ini mengembun menjadi bentuk. Bentuk, api surgawi, yang terbentuk memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Tangisan serius Xiao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan, menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia melihat api biru tua yang datang menyapu dari segala arah. Ditelan oleh gelombang api, dia bahkan merasakan perasaan seolah-olah dia hadir di lautan luas. Dia menghirup udara panas dalam-dalam dan semua, api inti teratai hijau, di dalam tubuhnya yang dapat digerakkan keluar dari tubuh Xiao Yan. Api inti teratai hijau, yang diaglomerasi di atas kepala Xiao Yan juga menjadi semakin berwarna seperti zamrud saat api inti teratai hijau melonjak tanpa henti. Dalam sekejap mata, nyala api mulai bergoyang dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, teratai berwarna hijau yang sepenuhnya terbentuk dari pertemuan api inti teratai hijau tiba-tiba muncul. Teratai api berwarna hijau ini seperti zamrud transparan. Benang untaian seperti lava berwarna hijau mengalir tanpa henti di dalamnya, tampak sangat indah. Mengembun menjadi bentuk, bukanlah sesuatu yang hanya kamu yang tahu. Teratai berwarna hijau berputar perlahan. Xiao Yan tiba-tiba melebarkan matanya dan menyaksikan kejutan di mata Han Feng tidak jauh. Dia tertawa dingin sambil mendorong telapak tangannya. Teratai berwarna hijau itu muncul di depan telapak tangannya seolah-olah telah berteleportasi. Segera, itu membawa kekuatan yang tak tertandingi karena sangat bertabrakan dengan gelombang tumpang tindih Han Feng. Bang! Seluruh ruang menjadi sunyi saat keduanya bersentuhan. Segera, ledakan seperti guntur yang marah tiba-tiba bergema di langit. Gelombang api hijau dan biru bercampur satu sama lain saat mereka menyapu ke segala arah. Bahkan awan yang tinggi di langit dihancurkan oleh gelombang api kemanapun mereka lewat, membentuk bintik-bintik putih yang datang berhamburan dari langit. Riak energi menakutkan yang tiba-tiba meletus di langit juga menyebabkan medan pertempuran yang kacau menjadi sedikit sunyi. Cukup banyak orang yang diam-diam mengisap lidah mereka saat mereka merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam gelombang api. Apakah ini kekuatan penghancur ketika api surgawi bertabrakan? Itu memang menyebabkan orang merasa kedinginan. Dua sosok manusia yang terguncang oleh kekuatan ganas sampai mereka dipaksa mundur puluhan meter perlahan muncul di mata semua orang hanya setelah gelombang api secara bertahap mereda. Saat mereka melihat dua sosok yang menyedihkan, ekspresi wajah semua orang segera berubah sedikit. Xiao Yan terengah-engah. Lengan di lengannya telah benar-benar hancur. Bekas luka hitam besar yang hangus ada di tangannya. Bahkan wajahnya juga bercampur dengan pucat samar. Meskipun Xiao Yan tampak sengsara, Han Feng di kejauhan juga tidak lebih baik. Jubahnya compang-camping,
Rambutnya acak-acakan dan napasnya terengah-engah. Namun, dia tidak memberi perhatian sedikit pun pada tubuhnya yang menyedihkan saat ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat mereka melihat Xiao Yan di sisi yang berlawanan. Cara itu seolah-olah dia telah melihat hantu. Tatapan Xiao Yan memperhatikan cara lucu Han Feng dan tidak bisa menahan mulutnya untuk tertawa. Gigi putihnya menyebabkan yang terakhir merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Sudahkah kamu menemukannya? Jari Han Feng gemetar saat menunjuk Xiao Yan. Dia terengah-engah cukup lama sebelum suara seraknya yang tajam terdengar di langit. Kamu, apa metode Qi yang kamu latih? Berbicara, katakan padaku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Pertempuran kacau di langit telah berhenti karena tabrakan ganas dan intens antara Xiao Yan dan Han Feng. Oleh karena itu, mereka semua saling berhadapan ketika mereka melihat Han Feng yang agak gila, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat Han Feng yang agak gila. Senyumnya mungkin cemerlang, tetapi rasa dingin itu menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Bukankah kamu sudah menyadarinya dengan jelas? Kata-kata dari Xiao Yan ini agak menggelikan di telinga beberapa orang, tapi itu menyebabkan mata Han Feng mengecil seukuran lubang jarum setelah masuk ke telinganya. Kegelisahan yang tersembunyi di dalam hatinya perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah tabrakan ganas dari sebelumnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa metode Qi yang dipraktikkan pihak lain sangat mirip dengan miliknya. Jika dia dengan hati-hati merasakannya, Han Feng bahkan menyadari bahwa metode Qi yang dipraktikkan Xiao Yan lebih murni dan lebih ortodoks daripada miliknya. Mantra api. Saat itu, dia tidak ragu untuk diam-diam membunuh gurunya sendiri untuk mendapatkan mantra api ini. Namun, dia tidak mencapai tujuannya. Pada akhirnya, yang dia lakukan hanyalah mendapatkan metode Qi yang tidak lengkap. Namun, metode Qi yang tidak lengkap inilah yang memungkinkan Han Feng menaklukkan api hati laut dan memungkinkannya untuk memiliki status dan kekuatannya saat ini. Namun, begitu dia bertabrakan dengan Xiao Yan sebelumnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa metode Qi pihak lain bahkan lebih ortodoks dibandingkan dengan miliknya. Hanya ada satu jenis metode Qi yang bahkan lebih ortodoks dan lebih murni daripada mantra api yang tidak lengkap. Itu adalah mantra api yang lengkap. Hanya pada saat ini niat membunuh liar untuk Xiao Yan muncul dari segala arah di dalam hati Han Feng. Bab 609, Ketakutan. Niat membunuh yang gelap dan dingin yang tiba-tiba memenuhi langit juga menyebabkan ekspresi cukup banyak orang berubah. Meskipun mereka tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi, jelas dengan melihat penampilan Han Feng bahwa dia benar-benar membentuk pemikiran bahwa Xiao Yan harus dibunuh. Su Qian melambaikan lengan bajunya dan memaksa kembali Gold Silver Brothers yang menerkam seperti serigala ganas. Dia memiringkan kepalanya dan melihat pria muda berjubah hitam di udara dan perasaan aneh melintas di matanya. Perasaan ini, Xiao Yan, tahan dia untuk sementara waktu. Aku akan datang dan membantumu setelah menghabisi dua orang tua ini. Mata Su Qian berangsur-angsur pulih setelah kedipan secara bertahap melintas melewatinya. Tawanya yang keras bergema di langit. Penatua pertama hanya perlu berurusan dengan mereka. Xiao Yan tidak terlalu lemah. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Su Qian saat dia tertawa terbahak-bahak. Hihi, kamu punya nyali. Semua orang meremehkanmu, anak kecil. Su Qian tertawa dengan cara yang menunjukkan adanya makna yang lebih dalam sebelum. Douqi meletus dari tubuh Su Qian ke segala arah. Dia segera menyaksikan wajah serius dari Gold Silver Brothers dengan ekspresi sedingin es. Dengan tawa dingin, tubuhnya melintas dan menyerbu ke depan dengan cara seperti hantu. Melihat serangan tajam miliknya ini, Gold Silver Brothers tidak berani meremehkannya. Mereka buru-buru bergandengan tangan untuk menemui lawan mereka. Xiao Yan menarik pandangannya dari tubuh Su Qian. Dia tersenyum dingin saat menghadapi Han Feng di sisi berlawanan yang memiliki niat membunuh di wajahnya. Dengan jentikan jarinya, gumpalan api hijau mulai menari main-main di depannya, muncul seperti roh. Dia menyaksikan nyala api dan tertawa pelan, "Kamu ingin membunuhku." Wajah Han Feng sedikit berkedut. Dia dengan paksa menghentikan dorongan hatinya untuk segera menyerbu dan menyebabkan Xiao Yan menghilang dari dunia ini. Suaranya kering dan menusuk telinga, "Kamu, dari mana kamu mendapatkan metode Qi ini?" Xiao Yan tersenyum. Dia belum menjawab ketika kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba memasuki tubuhnya. Begitu kekuatan spiritual memasuki tubuhnya,
Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang bisa dia kendalikan sekali lagi melonjak pesat. Guru, kamu. Perubahan mendadak juga menyebabkan Xiao Yan terkejut. Akankah Han Feng di sisi yang berlawanan tidak menemukan setelah Yao Lao menuangkan semua kekuatannya ke Xiao Yan saat ini? Dia akan menemukannya cepat atau lambat. Karena itu masalahnya, mari beri dia kejutan. Tawa samar Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Namun, beberapa kata terakhir tampak agak sedingin es. Xiao Yan sedikit ragu sebelum menganggukkan kepalanya. Segel di tangannya bergerak dan sepenuhnya melepaskan penindasan kekuatan spiritual yang sangat besar itu dan membiarkannya menyatu dengan tubuhnya. Dengan semua kekuatan spiritual Yao Lao yang dipinjamkan ke Xiao Yan, nyala api berwarna hijau yang bergejolak di tubuh Xiao Yan juga menjadi semakin energik, berulang kali memancarkan suara, hu, sambil menggeliat dengan cepat. Aura yang tiba-tiba membubung di atas Xiao Yan menyebabkan ekspresi Han Feng sedikit berubah. Tatapannya menatap tajam ke tubuh mantan. Sesaat kemudian, tubuhnya menyusut tiba-tiba. Dia sepertinya bisa merasakan kekuatan yang familiar saat nyala api hijau naik. Dia mencari pikirannya dengan cepat sebelum akhirnya fokus pada sosok manusia tua yang berada di relung terdalam pikirannya. Sesaat kemudian, keterkejutan dan kepanikan segera menyebar dari dalam hati Han Feng. Ingatan yang datang dari masa lalu sekali lagi muncul di matanya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya yang dipenuhi dengan niat membunuh telah digantikan oleh kepucatan yang aneh. Sok memenuhi mata Han Feng saat dia melihat Xiao Yan di sisi yang berlawanan. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan suara yang sangat terkejut dan panik. Kamu tidak mati. Bagaimana mungkin? Tatapan Xiao Yan acuh tak acuh saat dia menatap Han Feng yang wajahnya tiba-tiba menjadi putih. Dia menjawab, semua berkat Anda, saya diberi kesempatan untuk bertemu guru. Kalau tidak, perjalanan pelatihan saya ini mungkin kurang menarik. Petik 2. Guru. Mata Han Feng sedikit menyipit. Tatapannya menatap Xiao Yan tanpa berkedip. Kepucatan yang baru saja muncul di wajahnya berangsur-angsur berkurang. Mata itu berkedip dan niat membunuh yang lebih padat muncul di wajahnya. Berita bahwa Yao Lao tidak mati seperti guntur baginya. Sebagai mantan murid Yao Lao, dia jelas tahu kemampuan mengumpulkan seperti apa yang dimiliki Yao Lao di benua saat itu. Bahkan sampai sekarang, para ahli yang benar-benar berada di puncak masih memiliki kenangan indah tentang Yao Zunze, yang telah mengguncang benua saat itu. Han Feng tidak meragukan berapa banyak orang kuat di puncak yang akan datang jika berita menyebar bahwa Yao Lao masih hidup. Yang paling penting, Yao Lao memiliki hubungan yang cukup baik dengan para ahli di puncak. Misalnya, yang disebut Feng Zunze berhutang pada Yao Lao karena telah dilahirkan kembali. Oleh karena itu, bahkan setelah Yao Lao menghilang selama bertahun-tahun, orang ini masih mencari jejak Yao Lao tanpa henti. Dia bahkan telah menyelidiki Han Feng beberapa kali. Karena dia tidak memiliki bukti sedikit pun, dia tidak dapat melakukan apapun pada Han Feng. Namun, Yao Lao tidak menghilang bersama angin seperti yang Han Feng bayangkan. Sebaliknya, Yao Lao selamat. Han Feng tidak berani membayangkan keadaan mengerikan seperti apa yang akan dia alami jika Yao Lao diam-diam menyebarkan berita tentang Han Feng yang membunuhnya saat itu. Pada saat itu, kemungkinan besar yang disebut Feng Zunze akan mengiris kulitnya hingga terbuka dan mencabut ligamennya. Seorang ahli legendaris dari kelas Douzun adalah sesuatu yang tidak berani diprovokasi oleh Han Feng saat ini. Ekspresi Han Feng menjadi tidak stabil saat pikiran ini berputar di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia akhirnya memutuskan untuk menjadi biadab, gelap dan dingin. Jika dia ingin hidup, dia harus memaksa Xiao Yan dan Yao Lao untuk menutup mulut mereka selamanya. Hanya orang mati yang benar-benar bisa dipercaya. Niat membunuh melonjak di wajah Han Feng. Dia seperti ular berbisa yang tersembunyi di sudut gelap saat dia berbicara dengan suara serak, orang tua yang tidak akan mati. Hari ini, aku akan membuat kalian berdua tutup mulut selamanya terlepas dari apakah kamu mati atau tidak hidup. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia membalik tangannya dan api hijau yang lebih ganas melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu bertahan dan mendesing seperti tornado di atas kepalanya. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Api hijau menari-nari di jari Xiao Yan saat suaranya seperti sumur tua tanpa riak, seperti ekspresinya saat ini. Hihi,
Jadi alasan mengapa kamu sekuat ini adalah karena kamu telah meminjam kekuatan spiritual dari orang tua ini yang tidak akan mati. Namun, benar-benar tidak terduga bahwa, mantra api, yang dia tolak untuk berikan kepadaku meskipun telah memohon dengan pahit saat itu sekarang sebenarnya milik bocah kecil sepertimu. Apakah dia berpikir bahwa kamu lebih baik dariku? Han Feng tersenyum lebar. Suaranya samar-samar mengandung kecemburuan dan kebencian yang sulit disembunyikan. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman dingin yang samar. Namun, dia tidak mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu. Jika dia telah memberikan mantra api kepadaku saat itu, aku masih akan memperlakukannya dengan hormat. Namun, siapa yang bisa menyalahkan penglihatan buruk lelaki tua yang tidak mau mati itu? Apakah dia tidak mengerti bakatku? Wajah Han Feng agak memerah dan dia sedikit gelisah. Dia selalu berpikir bahwa jika Yao Lao bersedia menyerahkan mantra api kepadanya saat itu, seluruh situasi akan sangat berbeda. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa ketika dihadapkan dengan raungan mendesis yang mendesis dari Han Feng. Namun, niat membunuh yang berkedip-kedip di mata hitam pekat itu semakin gelap dan dingin. Api hijau yang berputar di atas kepalanya tiba-tiba melonjak turun dan menggumpal menjadi bola api berwarna hijau besar di tangan kanan Xiao Yan. Tangan kirinya segera mulai menyebar perlahan. Akhirnya, dia memanggil sekelompok api putih pekat di bawah tatapan kaget Han Feng saat yang terakhir tiba-tiba berhenti berbicara. Wajah Han Feng benar-benar mengeras mengikuti munculnya api berwarna putih pekat ini. Sesaat kemudian, kedua matanya menjadi sangat merah saat dia mendesis, "Bone Chilling Flame, orang tua. Yang tidak akan mati itu bahkan menyerahkan ini padamu. Atas dasar apa? Seorang bajingan yang melahap gurunya sebenarnya memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu." Xiao Yan tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Api hijau dan putih di kedua tangannya perlahan mendekat. Akhirnya, mereka mulai melakukan kontak di bawah tatapan tertegun Han Feng. Kedua warna itu terjalin dan suhu yang tidak biasa segera menyebar ke langit. Benang petir seperti api berkedip pada titik di mana dua kelompok, api surgawi, melakukan kontak. Kontak kedua, api surgawi, ini menyebabkan ruang bergetar pada saat ini. Han Feng sementara menarik kecemburuan dan kemarahan di dalam hatinya saat dia melihat tindakan Xiao Yan. Bahkan dengan pengalaman Han Feng, dia juga kesulitan memahaminya. Apakah Xiao Yan tidak tahu karakteristik api surgawi yang tidak bisa bergabung? Meskipun dia bingung di dalam hatinya, Han Feng tidak hanya duduk dan menonton. Dia mengepalkan tinjunya dan api biru tua dengan cepat diaglomerasi. Akhirnya, itu memadat menjadi trisula biru tua seperti sat. Han Feng memegang trisula api yang berukuran lebih dari 20 kaki. Keyakinan di hatinya sekali lagi melonjak sedikit. Tatapannya gelap dan dingin saat dia memelototi Xiao Yan yang melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dua jenis api surgawi. Orang tua yang tidak akan mati. Saya tahu bahwa Anda berada di tubuhnya. Namun, hari ini, saya tidak akan lagi memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Petik 2. Api berwarna biru yang sangat megah tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Han Feng ke segala arah saat suara itu terdengar. Nyala api segera bergejolak, dan meledak dengan keras, seperti gelombang besar. Akhirnya, itu benar-benar mengalir ke trisula api. Dengan mengalirnya nyala api yang begitu agung, trisula api langsung melonjak puluhan kaki. Api biru tua yang panas menggeliat tanpa henti di atasnya dan deru ombak yang berulang terdengar di samping telinga seseorang. Junior, senior ini akan membiarkanmu dan guru dikuburkan di sini selamanya. Trisula api besar muncul di tangan Han Feng. Dia tanpa sadar menggerakkan mulutnya saat dia merasakan kekuatan agung yang terkandung di dalamnya. Sebuah suara kecil yang membawa rasa dingin yang gelap ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Matanya masih berhenti pada api surgawi yang terjalin di tangannya. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menjadi keras saat telapak tangannya terbanting dengan keras. Kedua jenis api surgawi yang menolak untuk bergabung bahkan setelah waktu yang lama akhirnya mempertahankan keseimbangan. Cahaya intens yang terang segera terpancar darinya, tampak seperti matahari karena menarik perhatian banyak orang. Cahaya intens yang tiba-tiba muncul menyebabkan cukup banyak tatapan terlempar. Sesaat kemudian, cahaya yang kuat melemah dan pemandangan itu akhirnya terlihat jelas oleh mata seseorang. Seorang pemuda berjubah hitam digantung di udara dengan teratai hijau putih selebar 2 kaki yang perlahan tergantung di atas telapak tangannya.
Teratai hijau putih ini tidak terlalu mencolok. Dibandingkan dengan api hijau ungu yang digunakan Xiao Yan, api ini tampaknya jauh lebih tertutup. Pada dasarnya tidak ada energi yang merembes keluar darinya. Namun, selama seseorang memiliki mata yang tajam, seseorang akan menemukan bahwa ketika lotus hijau putih perlahan-lahan berputar, ruang di sekitarnya akan menjadi terdistorsi secara aneh. Selain itu, orang biasa mungkin tidak dapat merasakan betapa menakutkannya teratai api itu, tetapi Sukian dan Gold Silver Brothers yang terlibat dalam pertempuran penuh di tempat tertentu di langit, tiba-tiba menghentikan pertarungan mereka tanpa persetujuan sebelumnya. Mereka tiba-tiba menoleh dan segera melemparkan pandangan mereka ke arah teratai hijau putih di tangan Xiao Yan. Mata mereka dipenuhi dengan teror yang sulit disembunyikan. Kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan membuat mereka merasakan semacam teror. Bab 610, Api Teratai Buddha Marah Skala Besar Api. Teratai hijau putih tampak seperti batu. Itu sangat jernih dan sangat indah. Namun, di bawah eksterior yang indah ini menyembunyikan kekuatan yang menyebabkan bahkan seorang ahli dari kelas Sukian merasa sangat takut akan hal itu. Api teratai hijau putih ditangguhkan di tempat sekitar setengah inci di atas telapak tangannya, berputar perlahan. Yang terakhir menyaksikan teratai api yang indah ini yang sesempurna karya seni, dan kemerahan di wajahnya diam-diam menjadi jauh lebih pucat. Api teratai Buddha Marah Skala Besar adalah kartu truf terakhir Xiao Yan. Kartu truf ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia gunakan kecuali itu adalah situasi hidup atau mati. Kali ini niat membunuh di dalam hati Xiao Yan ketika berhadapan dengan senior ini, yang pernah menyebabkan Yao Lao sejumlah besar kerusakan, tidak lebih lemah dari niat membunuh yang dirasakan Xiao Yan terhadap Xiao Yan. Yao Lao yang biasanya tenang dan baik hati akan menjadi sangat serius, gelap dan dingin setiap kali dia mendengar nama ini. Xiao Yan bahkan bisa menebak betapa gelisahnya hati Yao Lao yang tersembunyi saat Xiao Yan berhadapan dengan Han Feng sebelumnya. Mengingat karakter tenang Yao Lao, dia sebenarnya tidak dapat menahan diri dan telah meminjamkan Xiao Yan semua kekuatannya meskipun mempertaruhkan eksposurnya sendiri. Xiao Yan memahami makna di baliknya dengan sangat baik. Yao Lao ingin Xiao Yan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh orang yang pernah membunuh gurunya ini. Xiao Yan mampu mencapai langkah ini setelah bertahun-tahun terutama karena perlindungan Yao Lao. Jika dia tidak hadir, kemungkinan Xiao Yan tidak akan tahu di sudut mana dia akan binasa. Yang terakhir memang mengerahkan semua pengaruhnya untuk membuat Xiao Yan menjadi kuat. Orang tua yang pernah hatinya terluka parah ini benar-benar menganggap Xiao Yan sebagai muridnya. Upaya yang Yao Lao berikan kepada Xiao Yan juga menyebabkan Xiao Yan memiliki posisi yang sangat tinggi di hati Xiao Yan. Dikatakan bahwa seorang guru seperti seorang ayah. Tidak ada yang tidak cocok dalam menggunakan ini untuk menggambarkan hubungan antara Xiao Yan dan Yao Lao. Karena ini masalahnya, jika Yao Lao membutuhkan Xiao Yan untuk pergi keluar untuk membunuh orang yang membunuh gurunya ini, Xiao Yan secara alami akan melakukan yang terbaik untuk mencapai keinginan Yao Lao. Ekspresi Han Feng juga menjadi sangat serius saat lotus api hijau putih perlahan berputar. Sama-sama dia bisa merasakan betapa menakutkannya energi yang terkandung dalam teratai api itu. Keringat samar-samar muncul di dahi Xiao Yan. Han Feng tidak menyangka bahwa orang ini, yang hampir tidak bisa bertarung setara dengannya, meskipun telah meminjam kekuatan Yao Lao sebenarnya menyembunyikan kartu truf yang begitu menakutkan. Penggabungan dua jenis, api surgawi. Kekuatan destruktif itu. Sebagai seorang alkemis, Han Feng jelas menyadari bahwa kekuatan api akan berlipat ganda setelah dua jenis api bergabung. Namun, api tidak hanya bersifat liar, ganas dan liar, tetapi masing-masing juga memiliki karakteristiknya sendiri. Kemungkinan merger sangat kecil. Jika seseorang secara paksa menggabungkan mereka, kemungkinan dia akan menjadi orang pertama yang terbunuh oleh serangan balasan. Dia pernah bereksperimen dengannya saat itu. Namun, bagaimana penggabungan api menjadi hal yang mudah? Bahkan mengingat karakternya itu, dia tidak bisa tidak menyerah setelah gagal berkali-kali. Itu adalah kasus api biasa, apalagi, api surgawi, objek yang sangat berbahaya yang akan meledak jika bersentuhan. Penggabungan dua jenis, api surgawi, sepertinya adalah sesuatu yang tidak akan dicoba oleh siapapun yang memiliki akal sehat. Namun, Xiao Yan saat itu agak kehilangan akal sehatnya ketika dia dengan paksa menggabungkan dua jenis api surgawi. Setelah itu, dia bahkan berhasil menemukan keseimbangan unik dengan keberuntungan yang sangat besar. Karena inilah dia menciptakan
api teratai Buddha marah, sesuatu yang bisa disebut menakutkan. Orang gila ini. Han Feng diam-diam mengutuk. Dia baru saja meningkatkan pertahanannya ketika pemuda berjubah hitam di seberangnya bergerak. Ini menyebabkan Han Feng buru-buru membuang fokusnya. Sayap api hijau di punggung Xiao Yan mengepak perlahan. Meskipun dia bisa dengan jelas merasakan perasaan lelah yang samar di dalam tubuhnya saat Angry Buddha Lotus Flame terbentuk, dia saat ini bukan lagi pemula kecil yang hanya seorang doushi saat itu. Setelah hampir 1 tahun pelatihan, kendalinya atas nyala api semakin dipraktikkan. Saat itu, ketika dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame untuk pertama kalinya, dia akhirnya tidak sadarkan diri selama setengah bulan dan bahkan menyebabkan semangat Yao Lao menjadi lelah, jatuh ke dalam tidur yang panjang dan dalam. Kedua kalinya dia menggunakannya di Mystic Cloud Sect mungkin lebih baik daripada yang pertama kali, tetapi itu juga menyebabkan dia menjadi lemah seperti orang tua yang sekarat. Namun, 3 kali dia menggunakannya pada 3 waktu yang sama sekali berbeda adalah bukti pertumbuhan cepat Xiao Yan. Mungkin, dalam waktu dekat, dia akan bisa melepaskan api teratai Buddha marah, yang sebenarnya hanya dengan mengangkat tangannya. Pada saat itu, nama Xiao Yan kemungkinan akan bergema di seluruh benua. Xiao Yan perlahan mengangkat tangannya dan membuka mulutnya untuk tersenyum pada wajah serius Han Feng di kejauhan, memperlihatkan gigi putihnya. Senior, hari ini, izinkan junior ini untuk membersihkan sekte. Mata Han Feng menjadi dingin. Tangan trisula api besar itu perlahan mengencang saat suaranya berbicara dengan suara serak, bocah kecil benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Adegan macam apa yang tidak saya, Han Feng, lihat setelah bertahun-tahun. Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Rasa dingin yang pekat melewati matanya yang hitam pekat. Dengan jentikan jarinya, teratai api hijau putih, yang telah tergantung di tangannya, segera mengeluarkan suara, "Ci," saat ditembakkan. Seluruh langit tampak seperti permukaan danau tempat batu dilemparkan, karena bergetar hebat. Berat, pergi dan mati dengan orang tua yang tidak akan mati. Halberd api laut. Han Feng menjerit keras saat dia melihat teratai api hijau putih yang datang menembak. Telapak tangannya didorong ke depan dengan kekuatan besar. Segera, trisula api besar itu melesat dengan eksplosif melintasi langit. Itu akhirnya berubah menjadi api bercahaya seperti naga saat bertabrakan dengan api lotus hijau putih. 2 cahaya bergegas melalui langit. Momentum api hijau putih itu tidak terlalu istimewa, dan tidak memiliki banyak poin yang menarik perhatian seseorang. Di sisi lain, trisula api itu memiliki aura yang mengejutkan, meninggalkan jejak kehampaan dimanapun ia lewat. Ekor api yang panjangnya beberapa puluh kaki tampak seperti komet yang melewati langit, membawa kekuatan menakutkan yang meremukkan tanah. Semua sesepuh akademi dalam, minggir. Ekspresi Sukian berubah begitu teratai api hijau putih ditembakkan. Dengan satu telapak tangan, dia mengguncang wajah pucat Gold Silver Brothers terus-menerus. Selanjutnya, dia berbalik dan berteriak ke arah medan pertempuran kacau yang tidak jauh dari Xiao Yan dan Han Feng. Para tetua masih ragu setelah tiba-tiba mendengar teriakan keras Sukian, tetapi mereka masih segera menggerakkan tubuh mereka. Mereka meninggalkan lawan mereka dan melesat ke tanah dengan cara seperti kilat. Para ahli dari wilayah pojok hitam terkejut ketika mereka melihat tindakan melarikan diri dari sesepuh dari Akademi Dalam. Mereka tidak punya waktu untuk bertanya kapan teratai api dan trisula raksasa itu bertabrakan seperti meteorit tidak jauh di atas kepala mereka. Begitu tabrakan terjadi, energi bebas dari seluruh area turun ke keadaan tumpul dalam sekejap. Langit cerah juga menjadi sedikit gelap. Bang! Keadaan tumpul hanya berlangsung sesaat sebelum 2 energi menakutkan meletus dengan keras di langit. Seluruh ruang menjadi sangat terdistorsi pada saat ini, seperti menara yang dipelintir oleh 2 kekuatan besar. Lipatan yang dalam bisa terlihat dengan jelas. Dengan tabrakan energi, badai yang mengandung energi dari 3 api surgawi, menyebar dari pusat dengan kecepatan tinggi. Kecepatan badai api ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu turun ke kepala para ahli yang agak tidak mengerti dari wilayah sudut hitam di langit. Guru, beberapa dari orang-orang kuat di tempat badai menyapu hanya bisa melarikan diri dalam keadaan menyedihkan saat nyala api menyala. Namun, mereka yang lebih lemah memiliki darah segar yang berceceran dari mereka saat kontak. Pakaian mereka langsung berubah menjadi bubuk. Jika mereka tidak berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan doki mereka untuk melindungi tubuh mereka, kemungkinan besar tubuh mereka akan berubah menjadi bubuk di dalam badai api.
Semua ahli di langit tempat badai api menyapu melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Asap hitam melayang dari pantat mereka, seperti burung terbang yang punggungnya telah dinyalakan dengan nyala api. Semua ahli dari Akademi Dalam yang melarikan diri dengan cepat benar-benar tercengang ketika mereka melihat anggota dari wilayah pojok hitam tiba-tiba menderita kerugian yang begitu besar. Badai api itu hanyalah riak energi yang terbentuk dari tabrakan. Benar-benar tidak terduga bahwa itu sudah cukup untuk mengubah para ahli itu menjadi keadaan yang menyedihkan. Sulit membayangkan betapa menakutkannya pada titik di mana energi itu bertabrakan. Apakah ini kekuatan sejati Xiao Yan? Betapa menakutkannya. Cukup banyak sesepuh yang biasanya memiliki hubungan dengan Xiao Yan mulai bergumam pada saat ini. Benar-benar tidak terduga bahwa orang yang biasanya tidak mengungkapkan apa-apa ini benar-benar akan menakutkan saat dia meletus. Badai api menyapu dengan sengaja. Namun, di tengah semua kekacauan, tidak ada yang menemukan kelompok Essence, Valen Heart Flame, yang tetap diam di udara, benar-benar menelan, Heavenly Flame, yang menyapu tanpa meninggalkan jejak, seperti makhluk hidup. Saat menelan sisa, api surgawi, ini, tubuh awalnya yang tidak terlihat diam-diam menjadi seperti zat. Ruang di mana teratai api dan trisula api bertabrakan di langit sudah menjadi sangat terdistorsi. 3 jenis, api surgawi, telah bertabrakan di tempat ini. Bahkan Xiao Yan dan Han Feng tidak bisa melihat dengan jelas situasi di mana tabrakan itu terjadi. Energi trisula menjadi semakin lemah. Energi besar yang dikeluarkan oleh teratai api seharusnya juga telah mencapai batasnya, kan? Wajah Han Feng juga benar-benar pucat saat ini. Yang disebut, Sea Fire Halberd, juga membuatnya sangat lelah. Xiao Yan di kejauhan perlahan mengangkat sudut mulutnya menjadi lengkungan yang dipenuhi dengan rasa dingin sementara Han Feng bergumam pada dirinya sendiri. Anda ingin memblokir, Angry Buddha Lotus Flame, saya dengan ini. Bukankah pemikiran itu terlalu sederhana? Mengikuti suara itu, ruang terdistorsi di mana energi bertabrakan tampaknya telah menjadi tali tegangan tinggi yang tiba-tiba dilepaskan. Ini sekali lagi memulihkan bentuk aslinya. Namun, cahaya hijau putih keluar dari dalamnya. Dengan cara seperti kilat saat ruang pulih. Dengan beberapa kilatan, itu muncul di depan Han Feng di bawah tatapan terkejut yang terakhir. Bang! Segel Xiao Yan diam-diam berubah saat suaranya yang acuh tak acuh perlahan keluar dari mulutnya. Suaranya baru saja terdengar ketika Angry Buddha Lotus Flame, yang telah menyusut besar setelah bertabrakan dengan Sea Fire Halberd, melebar dan menyusut lagi. Akhirnya, itu tampak seperti bom karena tiba-tiba meledak di bawah tatapan kaget Han Feng.